Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Caleb Lelo. Dan dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai pertobatan orang saleh dan takut akan Tuhan. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-48. Dan saya tidak akan membacakan ayat ini karena terlalu panjang, tapi saya akan menguraikan ayat-ayat ini berdasarkan poin-poin yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian. Pertobatan orang saleh dan takut akan Tuhan. Hal pertama yang perlu kita pelajari adalah Kornelius sebelum bertemu dengan Petrus yang terdapat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 bahkan ayat yang ke-22 mengatakan bahwa Kornelius hidup saleh dan seisi rumahnya. Dan juga dia adalah seorang yang takut akan Allah, orang yang berjiwa sosial atau suka memberi sedekah. Dan juga dia senantiasa berdoa kepada Allah. Seorang yang tulus hati, terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Menerima penyataan Allah dengan perantaraan malaikat kudus bahwa doa dan sedekahnya telah naik ke hadirat Allah dan Tuhan mengingat dia. Mendapat perintah dari Tuhan untuk menjemput Petrus. Segera mentaati penyataan itu dengan menyuruh 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang saleh menjemput Petrus di Yope. Itu hal pertama yang perlu kita pelajari sebelum Kornelius bertemu dengan Petrus. Hal kedua yang perlu kita pelajari adalah Petrus sebelum bertemu dengan Kornelius. Yang terdapat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-24. Jam 12 siang Petrus berdoa di loteng rumah di mana ia menumpang. Sementara berdoa Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tetapi saudara-saudara, roh Petrus diliputi oleh kuasa ilahi atau kuasa Roh Kudus. Petrus mendapat penglihatan perihal berbagai jenis burung dan juga binatang haram. Petrus mendengar suara Roh Kudus ketiga kali yang memerintahkan dia untuk bangun, sembelih, dan makan semuanya itu. Sebab apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Petrus menanggapi suara Roh Kudus dengan menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram atau tidak tahir." Sementara Petrus merenungkan arti penglihatan yang dilihatnya. Orang-orang suruhan Kornelius telah sampai di rumah di mana Petrus menginap. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar segera turun dan berangkat bertemu Kornelius. Tidak boleh bimbang sebab Tuhan yang menyuruh mereka menjemputnya. Petrus mentaati suara Roh Kudus dan berangkat bersama-sama dengan orang-orang suruhan Kornelius itu. Luar biasa. Itu hal kedua yang perlu kita pelajari. Yang ketiga yang akan saya sampaikan yang kepada kita sekalian, hal yang dilakukan Kornelius saat menantikan Petrus. Dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, Kornelius mengumpulkan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Kornelius menyambut Petrus dengan tersungkur menyembah Petrus. Tetapi Petrus menolak penyembahan sebab hanya Yesus saja yang layak disembah, bukan manusia seperti Petrus.
Itulah yang dilakukan oleh Kornelius saat menantikan kedatangan Petrus. Hal keempat, hal yang dilakukan Petrus setelah di rumah Kornelius. Dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, Petrus menyatakan tentang betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang kafir yang sama dengan binatang haram atau najis. Petrus diubahkan dari pandangan yang demikian sesudah Allah menunjukkan kepadanya melalui penglihatan bahwa ia tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itu hal yang dilakukan Petrus setelah di rumah Kornelius. Yang kelima, Kornelius menceritakan penglihatannya setelah bertemu Petrus. Dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33, di situ memberitahukan kepada kita. Mendapat penyataan malaikat kudus yang datang, sedekahnya telah diingat di hadirat Allah. Menyatakan kepada Petrus bahwa Kornelius, sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Tuhan kepada Petrus untuk disampaikan kepada mereka. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Mereka berkumpul, sanak saudara dan sahabat-sahabatnya bersama dengan Kornelius untuk mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan atau apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Petrus untuk disampaikan kepada mereka. Hal yang disampaikan Petrus setelah mendengarkan kesaksian Kornelius. Petrus mendapat pengertian rohani bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari suku bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengandalkan kebenaran Allah berkenan kepadanya. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Itulah berita damai sejahtera yang harus disampaikan kepada segala bangsa di bumi ini. Yesus diurapi Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh kuasa iblis. Yesus adalah hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yesus adalah pusat pemberitaan para nabi di dalam PL. Hanya percaya nama Yesus Kristus mendapat jaminan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Selanjutnya karya Roh Kudus menyertai pemberitaan Petrus. Dalam ayat yang ke-46 sampai 48. Petrus belum mengakhiri khotbahnya. Roh Kudus sudah turun memenuhi semua orang yang mendengarkan khotbahnya. Karunia Roh Kudus juga dicurahkan bagi semua orang dalam segala bangsa di bumi ini. Tidak hanya terbatas bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua bangsa. Pencurahan Roh Kudus yang memenuhi mereka ditandai dengan berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.